Selamat datang di Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Mentari Putri, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Universitas Negeri Makassar. Sistem Informasi dan Riset Pemasaran memiliki 4 pembahasan, yaitu pengertian sistem informasi, sistem akuntansi intern, sistem penyelidikan pemasaran, dan riset pemasaran. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian sistem informasi pemasaran. Sistem informasi adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Pada perkembangan sejarah, bahwa informasi kurang diperlukan oleh suatu perusahaan, padahal mengelola masa depan adalah mengelola informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua tentang sistem akuntansi intern. Sistem akuntansi intern merupakan sistem yang dibuat untuk menyajikan laporan keuangan, termasuk mengenai pesanan, penjualan, biaya inventaris, harta piutang, utang, modal, dan lain-lain. Dengan informasi ini, pejabat akan dapat mengetahui masalah-masalahnya dan dapat membandingkan antara nilai prestasi yang nyata dan diharapkan. Pada dasarnya, sistem akuntansi merupakan siklus dalam suatu kegiatan penjualan, dimulai dari pesanan, kemudian pengiriman, dan melakukan pembayaran. Untuk mempercepat proses waktu pelaporan penjualan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, 1. Manajer penjualan membuat laporan harian untuk tiap daerah penjualan. Kedua, penerimaan gambar di mana pejabat pemasaran telah mengetahui angka penjualan dalam beberapa detik setelah penjualan dilakukan. Yang ketiga, caranya pejabat pemasaran langsung menanyakan pada wakil penjualan yang berada di pusat komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ketiga tentang sistem penyelidikan pemasaran. Sistem penyelidikan pemasaran dapat diartikan bagaimana cara pejabat perusahaan secara update dapat diberitahukan mengenai keadaan yang berubah-ubah, baik di lingkungan makro maupun lingkungan tugas pekerjaan. Adapun penyelidikan atau pengamat lingkungan, 1. Pengamat tidak terarah, yaitu informasi diperoleh tanpa diperkirakan secara khusus oleh pengamat. Yang kedua, pengamat bersyarat, yaitu penyingkiran terarah tetapi tidak dilakukan secara aktif. Yang ketiga, penyelidikan tidak formal. Dalam memperoleh informasi dengan khusus dilakukan dengan usaha terbatas dan tidak teratur. Yang keempat, penyelidikan format, yaitu suatu usaha dengan mengikuti suatu rencana prosedur dan metode yang telah disusun terlebih dahulu untuk memperoleh informasi khusus. Sedangkan untuk meningkatkan kegiatan pengumpulan bahan-bahan penyelidikan, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu 1. Melatih tenaga, 2. Menggunakan sumber penyelidikan tambahan. Yang ketiga, membeli informasi pada perusahaan jasa yang bergerak khusus di bidang riset pasar. 4. Tentang sistem riset pemasaran. Dalam sistem riset pemasaran terdapat 3 golongan, yaitu 1. Perusahaan riset pemasaran penuh, 2. Perusahaan riset pemasaran khusus, yang ketiga, perusahaan sindikat yang menjual informasi. Sedangkan ruang lingkup riset pemasaran pada umumnya terdiri dari 1. Penentuan ciri-ciri khusus pasar, yang kedua, ukuran potensi dasar, yang ketiga, analisis penjualan, yang keempat, analisis keikutsertaan dalam pasar, yang kelima, studi kecenderungan bisnis, yang keenam, ramalan jangka pendek, yang ketujuh, penerimaan dan potensi produk baru, yang kedelapan, kecenderungan produk pesaing, yang kesembilan, ramalan jangka panjang, yang keterakhir yaitu makalah tentang harga.
Itulah penjelasan mengenai sistem informasi dan riset pemasaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.